Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Asyifa Rahmadina dengan NIM 12421200095. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester media pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya tuh akan menjelaskan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema teks prosedur. Teman-teman pernah gak mengalami atau merencanakan sesuatu tetapi langkah-langkahnya tidak teratur sehingga menciptakan hasil yang kurang memuaskan? Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Dengan dibuatnya video ini, siapa tahu bisa membantu teman-teman dalam membuat sesuatu atau merencanakan sesuatu dengan terstruktur gitu, teman-teman. Nah, sebelum ke materi, teman-teman tuh pernah gak membaca atau melihat langkah-langkah, misalnya tutorial di YouTube atau di TikTok? Nah, teman-teman itu secara tidak langsung sedang mempelajari teks prosedur, secara tidak sadar, secara tidak langsung gitu. Teman-teman itu sedang mempelajari teks prosedur. Nah, setelah kita telusuri gitu, atau setelah kita amati, teks prosedur itu sangat dekat ya dengan keseharian kita. Apalagi contoh ya, apalagi yang hobinya masak dan baru tahap pembelajaran, itu kan pasti atau sebagian orang itu melihat tutorial di media sosial. A few moments later. Kita bahas ciri-cirinya dulu, teman-teman. Pertama, teks prosedur itu berisi langkah-langkah yang urut, jadi tidak acak gitu, jadi berurutan satu sama lain. Kemudian yang kedua ialah menggunakan kalimat perintah, misalnya siapkan, tuangkan, atau campurkan. Nah, yang ketiga itu ialah bahasanya jelas dan mudah dipahami. Jadi di dalam teks prosedur ini tidak mengandung majas, entah itu metafora dan sebagainya. Jadi menggunakan bahasa secara langsung tanpa menggunakan majas dan kata-kata yang harus diartikan atau harus berpikir terlebih dahulu. Lalu, bagaimana dengan strukturnya? Jadi struktur teks prosedur itu terdiri dari 3 bagian, sama halnya dengan ciri-ciri yang setelah tadi saya singgung barusan. Jadi struktur teks prosedur itu yang pertama ada tujuan. Tujuan itu memuat mengenai penjelasan tentang apa yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua ialah bahan atau alat yang diperlukan. Kemudian yang terakhir ialah langkah-langkah, yaitu urutan kegiatan dari awal sampai akhir. Tadi ada ciri-ciri mengenai teks prosedur yang telah saya singgung di atas. Itu ada alat, bahan, dan langkah-langkah. Nah, alat, bahan, dan langkah-langkah itu guna untuk memenuhi struktur teks prosedur. Oke, next. Dalam teks prosedur itu ada beberapa kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan. Biasanya menggunakan kata kerja perintah seperti masukkan, aduk, dan nyalakan, seperti yang tadi telah saya singgung di bagian ciri-ciri teks prosedur. Nah, biasanya itu ada juga kata penanda urutan seperti pertama, kedua, bahkan poin-poin yang pertama, kedua, kemudian yang selanjutnya gitu. Kaidah ini membantu pembaca memahami urutan kegiatan atau langkah-langkah dengan benar. Oh my god! Wow! Supaya lebih paham, kita lihat contoh sederhana ya. Misalnya nih, cara membuat teh manis. Tujuannya adalah membuat minuman teh manis. Jadi alat dan bahannya ialah
gelas, teh celup, kemudian gula, serta air panas. Nah, langkah-langkahnya itu ialah pertama, masukkan teh celup ke dalam gelas. Yang kedua, tuangkan air panas. Kemudian yang ketiga, tambahkan gula secukupnya lalu aduk hingga merata. Nah, gimana teman-teman? Udah paham belum mengenai teks prosedur yang telah tadi saya jelaskan dan singgung gitu. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa membuat teks prosedur sendiri dengan mudah. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.